Halo, selamat pagi. Apa kabar umat Paroki Serpong Santa Monica dan siapa saja yang boleh menyaksikan ini? Saya Pastor Adi bersama para pastor di sini. Senang sekali bahwa hari ini boleh menyampaikan pesan sesuatu kepada kita sekalian, terutama yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Misalnya program biopori, saya ikut ke lingkungan, dengan itu melihatnya, senang juga boleh melihat itu. Lalu ekoenzim, pilah sampah, dan penghijauan pohon. Kalau penghijauan pohon ini mungkin tidak semua lingkungan bisa melaksanakan, tetapi sekurang-kurangnya saya senang bahwa di paroki, sekurang-kurangnya mulai dari paroki, saya sudah meminta supaya di sini disediakan 2 tempat sampah, yang kering dan yang basah. Itu untuk belajar, kami juga belajar memilah sampah, meskipun mungkin itu punya keterbatasan juga. Saya hanya bisa mendukung karena ini karya bersama yang tentu sangat dibutuhkan untuk bagi kita sekalian. Peduli lingkungan artinya juga peduli bumi. Tuhan memberkati. Program dari Santa Monica adalah 1000 biopori. Di tahun 2020 kemarin dengan terjadinya pandemi, program 1000 biopori ini kita sesuaikan dengan kondisi pandemi di mana banyak teman-teman kita yang terdampak, sehingga pekerja-pekerja dari pengeboran biopori kita libatkan teman-teman yang berdampak. Dengan animo umat yang cukup tinggi, tercapai 1.800 lubang biopori yang kita lakukan di 52 lingkungan yang ada. Dapat info dari tim ASAK Santa Monica. Jadi di situ tim SKP berkomunikasi dan berkoordinasi dengan ketua lingkungan. Paling tidak ada pendapatan di masa pandemi, apalagi di masa pandemi ini sangat sulit. Untuk pengalaman juga bertambah, teman, persaudaraan lebih luas. Kalau ketemu yang susah itu Pak, batu-batu, terus akar itu kadang gangguannya itu yang duka. Kalau sukanya ya olahraga juga itu maksudnya itu. Menurut data, 60% dari sampah yang terbuang ke TPA terdiri dari sampah organik. Dengan membuat ekoenzim, kita mengurangi sampah organik yang kita buang. Bahkan menjadikannya sesuatu yang bermanfaat. Ekoenzim itu bisa menggantikan bahan-bahan kimia yang biasa kita pakai untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti mengepel, mencuci, dan sebagainya. Dan karena enzim-enzim yang terkandung di dalam ekoenzim, itu bisa juga digunakan untuk menyembuhkan luka luar. Karena komposter, lubang biopori, dan ekoenzim sudah berjalan di lingkungan kami, maka terpikir juga bagaimana mengatasi sampah anorganik. Ya, terus apalagi kan di masa pandemi ini banyak orang belanja online, di mana ada kardus, plastik, bubble wrap yang belum terpikirkan bagaimana cara mengolahnya. Tidak mudah awalnya memang pada saat mendirikan bank sampah itu, banyak dari warga sendiri yang merasa keberatan karena kan biasanya sampah itu kan tinggal masukin ke kantong kresek, kemudian masukin ke tong besar untuk diangkut tukang sampah. Tetapi ini kan harus belajar memilih dan memilah sampahnya. Kita juga bisa
menyelamatkan bumi dari tumpukan-tumpukan sampah. Ada beberapa kejadian longsor, salah satunya di RT saya, juga di RT 3, kita mengadakan reboisasi atau penghijauan. Itu saya pribadi sih suka nanam-nanam di rumah, saya model pakai peralon, biar mengirit tempat, saya kasih tanaman-tanaman sayur-sayuran, tanaman produktif, sehingga nanti kalau kita mau makan sayur, tidak usah beli, tinggal petik di rumah. Gampang, murah, dan menyenangkan untuk kegiatan di pandemi sekarang ini. Kami SKP melihat bahwa problem lingkungan hidup sekarang ini problem global yang harus kita lakukan secara lokal, dari tingkat lokal untuk sampai ke tingkat yang global. Salah satu yang mungkin dan masih belum kita pikirkan adalah bagaimana mengurangi konsumsi secara lebih sistemik. Terima kasih.